Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya Selamat ibu pagi. ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Begini, Ibu, bagaimana kabar dari Ibu tentang hari pertama masuk? Bagaimana kabarnya, Ibu? Wah, iya Bu. Ini minggu-minggu yang sangat penuh dengan tantangan ya Bu, karena sibuk sekali ngurusin anak-anak baru yang kita belum tahu karakternya seperti apa, terus dengan kegiatan-kegiatan baru. Jadi sangat sibuk dan lumayan lelah sebenarnya Bu. Begitu ya, Bu. Kira-kira ada nggak masalah yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, Ibu Eni? Oh iya, jadi saya tuh merasa ini mungkin karena masih baru seminggu masuk ya Bu, terus baru masuk ke kelasnya itu baru seminggu, kemudian itu di kelas baru itu yang kelas 10 itu ketika pembelajaran itu ada beberapa anak itu yang sama sekali sulit untuk memperhatikan saya gitu atau ikut Gitu ya. dalam kegiatan. Itu Bu Iya. masalah yang saya rasakan dan itu kan akhirnya membuat lelah juga di kelas itu. Kita sudah berusaha menyajikan pembelajaran, ternyata anaknya nggak mau diajak belajar bersama, itu Bu Oh, Putri. begitu ya, Ibu. Nah, Ibu, di sini saya sebagai pengamat ingin menanyakan beberapa hal terkait Bu Eni akan mengcoaching ya, mengcoaching ya, Ibu. Rekan-rekan sejawat juga bagaimana itu, Ibu? Nggih. Oke, kalau untuk rekan sejawat, ke gimana Bu Putri? Suaranya Yang terputus? yang mau di coaching itu rekan sejawat atau gimana, Ibu? Nanti Oh ya, kalau untuk tugas kita hari ini, pertemuan kita hari ini tuh sebenarnya saya ingin eh, melakukan coaching Putri, dan betul. coachingnya itu saya ingin tahu nih apakah saya sudah bagus atau belum melakukan coachingnya dengan rekan sejawat Putri itu untuk pertemuan kita. Gitu ya Ibu, terkait dengan Ibu mau ada kegiatan coaching dengan rekan sejawat, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Eni. Yang pertama adalah tentang diskusi rubrik penilaian nanti ya Ibu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita, terus pertanyaan berbobot, respon coaching pada pertanyaan yang mau Ibu utarakan, kemudian prinsip coaching ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi begitu ya Ibu ya. Yang Oke. pertama ini yang mau saya tanyakan kepada Bu Eni, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu? Iya Putri, untuk coaching itu saya merasa saya ini masih perlu mengembangkan kompetensi saya dalam hal mendengar aktif Putri, karena biasanya kan yang disampaikan itu banyak ya dari coaching, terus kemudian saya harus pandai-pandai mendengarkan kata kunci supaya nanti saya bisa mengembangkannya menjadi pertanyaan yang memberdayakan. Itu Putri. Iya, jadi saya ulangi lagi ya Ibu, yang akan dikembangkan adalah presence ya Ibu ya, mendengar aktif, kemudian menarik kata kunci sehingga akan menjadikan suatu pertanyaan berbobot nanti kepada coach ya Ibu. Kemudian Iya. yang kedua adalah bagian kompetensi mana yang kira-kira yang akan Ibu observasi nanti, yang spesifik Ibu. Oke, jadi nanti dalam hal presence, nanti saya ingin minta bantuan Bu Putri untuk mengamati saya, lebih khususnya itu pada saat saya menangkap kata kunci dan saya menjadikan kata kunci itu menjadi pertanyaan lanjutan. Jangan sampai saya ini malah pertanyaannya itu ternyata lewat dari apa yang disampaikan tadi. Jadi malah saya tuh takutnya pertanyaan saya itu tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh si Koji.
Itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi harus apa ya? Harus ada eh, kecocokan, harus ada kecocokan Ya, pertanyaan. Mau apa tujuannya kemana seperti itu ya, ya, Ibu ya. Oke, betul betul, terima Bu. kasih. Iya, betul, Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya yang diinginkan Bu Eni sebagai coach kepada kucinya apa ya, Ibu? Ya, nanti tuh kalau ternyata saya itu bisa apa namanya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam presence, mendengar aktif, itu nanti indikatornya adalah coaching-nya bisa akhirnya tergali potensinya dan akhirnya si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diceritakan kepada saya selaku coach, Bu Putri. Gitu ya Ibu. Jadi Ibu menginginkan apa coaching-nya itu tergali potensinya, kemudian coach dapat menemukan masalahnya, kemudian menemukan langkah-langkahnya untuk permasalahannya itu ya Ibu ya. Iya, Baik betul. Ibu, itu semua harapan yang sangat baik untuk seorang coach sehingga bisa membantu coach untuk potensinya tersampaikan, permasalahannya menemukan solusi ya Ibu. Mudah-mudahan nanti semua apa yang diharapkan Ibu Eni akan tersampaikan. Baik Ibu Eni, Ibu Eni bisa memulai coaching hari ini dan semoga akan menarik buat coach dan kucinya. Silakan Ibu Eni bisa memulai. Saya Baik, terima akhiri. kasih Bu Ya, Putri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Jana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Jana, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Bu Eni sehat, semangat Bu Eni. Oke, alhamdulillah ya, semangat di sela-sela kesibukannya ya. Oke. Oke, baik. Bu Jana kemarin menghubungi saya, ya kan? Katanya Bu Jana hari ini tuh ingin diskusi, ingin ngobrol-ngobrol terkait ada permasalahan lah di dalam sekolah atau dalam kegiatan dalam pembelajaran panjenengan atau apapun itu. Nah, apa nih yang mau didiskusikan hari ini, Bu Jana? Oke, Bu Eni, hari ini saya ingin sharing dengan Ibu terkait masalah yang saya hadapi saat ini, Bu Eni. Intinya masalah saya ini terkait dengan apa ya? Di lembaga saya itu kan saya ngajar anak-anak PAUD ya, Bu Eni nggih. Dan tentunya kalau anak-anak PAUD itu kan harus lebih, apa ya, lebih intens ya untuk pengawasannya gitu, Bu Eni. Sebenarnya di lembaga saya itu sudah luar biasa sekali untuk pengawasan anak-anak itu mulai dari penjemputan bahkan sampai saat pulang. Dan itu sudah dijadwalkan sesuai dengan, hari atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bu Eni. Jadwal tersebut tuh mulai dari penjemputan, terus piket waktu anak-anak istirahat itu, Bu Eni. Namun, masalahnya, teman-teman itu, di lembaga saya kan banyak yang senior ya, Bu Eni, justru Ya. yang apa ya, bahkan yang senior itu malah, sering apa ya, tidak, melakukan ngoten lho, tidak melakukan jadwal-jadwal yang sudah disepakati di, awal masuk itu, Bu Eni. Itu masalah saya hadapi saat ini, Bu Eni. Oke, jadi ternyata ada permasalahan di lembaga di mana Bu Janah ini merasakan bahwa guru-guru yang sudah senior itu belum melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal ya terkait dengan penjemputan anak atau mungkin di saat jam istirahatnya anak-anak. Oke, Bu Janah. Nggih. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, harapannya Bu Janah nanti dari obrolan ini kita dapat apa? Nggih, saya berharap untuk obrolan kita, obrolan dengan Bu Eni hari ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya hadapi, Bu Eni. Tentunya dengan sharing kita hari ini, saya bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan agar teman-teman saya di lembaga saya itu lebih, apa ya, lebih kerjasamanya lebih baik, dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru tentunya untuk mengawasi anak-anak itu tadi, Bu Eni.
Oke, jadi harapan Bu Jana supaya nanti itu menemukan solusi, di mana solusinya itu sebenarnya dititik beratkan kepada gimana caranya mengatur kerjasama ya, sesama guru baik yang senior maupun yang junior, semuanya bisa melaksanakan tugasnya. Oke Bu Jana, nah kemudian kalau kondisinya sekarang ini Bu Jana, apakah setiap hari atau seperti apa ya, jadwal itu memang tidak dilakukan atau bagaimana? Oke, sebenarnya kalau awal masuk seperti ini ya Bu Eni, itu kan sudah disepakati ya waktu kegiatan rutinan rapat itu, mulai hari Senin sampai Sabtu itu sudah, dijadwalkan sesuai dengan nama-nama guru tersebut, 1 hari itu 3 orang Bu Eni. Kemudian, secara, menyeluruh atau secara keseluruhan sih kalau tiket penjemputan itu alhamdulillah, ini sudah mulai bagus, sudah mulai tertata Bu Eni. Mungkin yang sangat, apa ya, yang sangat, perlu diperhatikan itu ketika istirahat Bu Eni. Ketika istirahat itu mungkin masing-masing guru mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga seharusnya itu piket ada di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Itu, kadang kebanyakan yang di luar ruangan itu tidak keluar gitu Bu Eni, di dalam terus gitu loh. Mungkin Oke. ada pekerjaan yang, lain gitu Bu Eni. Lah saya itu, pengennya, teman-teman itu nggih, apa ya, sesuai dengan sepakatan awal, kemudian, menjalankan, jadwal-jadwal tersebut agar anak-anak itu kan bisa lebih nyaman ketika bermain gitu Bu Eni. Oke, ternyata, apa namanya, teman-teman yang dipiketkan pada saat istirahat yang harusnya piket di luar ya mengawasi anak-anak seperti itu ya, Bu. Ternyata Oke, tuh kebanyakan malah ada di dalam ruangan di dalam kuliah mungkin ruangan. ya, masuk di kelas malah Iya asik dengan kegiatannya iya sendiri-sendiri. iya Nah, gitu Bu Eni. se selama ini apakah ada sudah langkah yang dilakukan Bu Jana untuk, apa ya namanya, untuk mengatasi itu? Oke, kalau selama ini, pernah Bu Eni saya itu apa ya, menyampaikan pada waktu rapat itu alhamdulillah teman-teman semuanya kan kalau rapat itu alhamdulillah, 90% kan bisa hadir, itu pernah saya sampaikan. Itu juga ditanggapi dengan baik oleh kepala sekolah dan teman-teman yang lain, dan itu alhamdulillah itu setelah kalau disampaikan waktu rapat itu bisa dijalankan, tapi setelah jarak waktu lama itu lupa lagi Bu Eni. Oh iya, iya iya iya, betul. Seperti Biasanya itu memang begitu ya Bu Sarah oke ya. oke. Biasanya tuh kita itu kalau diingatkan rajin gitu setelah Lah beberapa lama gitu, kembali setelah lagi. berapa lama ya kembali lagi itu loh Bu Eni. Mana ya Bu Oke. Eni? Nah, apakah selain mengingatkan di saat rapat, itu Bu Jana sudah pernah melakukan, tindakan lainnya yang bisa, apa ya, membuat teman-teman piket itu mau melaksanakan tugasnya? Apa itu Bu kalau sudah ada? Kalau selain mengingatkan dalam rapat itu mungkin, saya minta tolong, kerjasama dengan kepala sekolah Bu Eni pernah itu kalau biasanya kalau teman-teman itu kan kalau dengan kepala sekolah agak sungkan ya Bu Eni nggih. Pernah saya itu beri masukan pada kepala sekolah itu untuk, mengingatkan kebetulan kan kepala sekolahnya ya, di atas saya sedikitlah, bisa Oke. diajak sharing seperti itu, enaklah. Itu minta tolong diingatkan di grup itu pernah Bu Eni, tapi ya seperti itu lagi Bu Eni. Berjalan, terus kemudian, apa ya, seperti tadilah, berjalan sebentar, Oke, kemudian kurang waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, seperti itu lagi, seperti itu, kembali Bu. lagi. Mhm. Oke, nah pada saat Bu Jana, sudah melakukan apa itu tadi ya, memberikan apa namanya, saran di rapat, kemudian bahkan Bu Jana sudah melakukan pendekatan kepada kepala sekolah untuk memberikan Oke. peringatan, itu bagaimana, apa namanya, responnya kepala sekolah bagaimana Bu? Setelah Responnya melihat kan mestinya melihat, "Oh ternyata setelah saya ingatkan berubah nih," tapi ternyata setelah sekian lama balik lagi itu responnya kepala sekolah bagaimana? responnya sih, bagus sebenarnya Ibu, ketika saya kasih, apa ya, minta tolong untuk diberikan peringatan itu, oh iya ternyata ketika diingatkan kepala sekolah teman-teman bisa lebih aktif, seperti itu. Kemudian untuk, selanjutnya itu, namanya kepala sekolah kan banyak kesibukan ya Bu ini kadang beliau kan tidak mesti bisa ya mengingatkan terus seperti itu, karena banyaknya kegiatan di luar, seperti itu Bu Eni.
Sebenarnya bagus responnya Oke. kepala sekolah, tapi mungkin beliau juga punya kegiatan lain jadi kurang, apa ya, istiqomahnya kurang itu Bu Eni, kurang berkelanjutan gitu. Iya iya, oke. Jadi ternyata kepala sekolahnya itu sebenarnya ya merasa ya Bu, kalau setelah saya ingatkan ternyata teman-teman itu Iya berubah, tapi ketika iya, tidak diingatkan ternyata kembali lagi. Berarti kalau seperti itu kan memang menurut Bu Janah, teman-teman Bu Janah itu berarti memang, bisa rajin kalau ada peringatan kan seperti itu. Nah, nggih nggih. kira-kira nih, menurut Bu Jana, ternyata kan tadi Bu Jana sudah melihat dampaknya ya, ketika diingatkan teman-teman itu ternyata memang jalan. Nah, ada ide nggak dari Bu Jana untuk mengembangkan itu? Mhm. Mungkin, saya harus lebih aktif ya, Bu Eni, ya. Mungkin pertama mungkin saya harus, ya tidak setiap hari lah, mungkin ketika rapat itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali mungkin saya lebih aktif untuk mengingatkan teman-teman, karena meskipun beliau senior, saya harus berpikiran yang positif ya, Bu Eni, ya. Mungkin seperti itu ya, Bu Eni, saya harus berpikir positif bahwa yang saya lakukan itu adalah demi anak-anak, demi kebaikan. Mungkin itu ya, Bu Eni, saya harus lebih Oke, aktif, mengajak teman-teman untuk, menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga anak-anak bisa lebih nyaman ketika, istirahat di luar. Dan mungkin selain itu, saya juga bisa, minta tolong lagi kepada, kepala sekolah juga, Bu Eni nggih, meskipun tidak setiap hari atau setiap minggu, mungkin sekali waktulah, mungkin saya juga bisa minta tolong beliau untuk, mengingatkan teman-teman juga, sehingga, teman-teman mungkin bisa, apa ya, sedikit sungkan seperti itu dan bisa menjalankan oke. tugasnya. Mungkin itu Bu Eni. Iya, baik. Kalau menurut Bu Jana, kalau nanti itu ternyata teman-teman hanya berubah ketika diingatkan, berarti seperti itu kan selalu tidak bertahan lama ya Bu Jana? Mhm. Heeh, Nggih. berarti berarti tidak bertahan lama. Mungkin ada, apa ya, tindakan lain yang menurut Bu Janah itu bisa tahan lama begitu? Atau mungkin, ada teman atau ketika kepala sekolah sibuk, apakah bisa ada solusi lain, untuk mengingatkan itu? Mungkin bisa Bu Eni, karena di lembaga saya kan juga ada, itu ya, wakil kepala sekolah ya. Mungkin saya bisa minta tolong beliau untuk, sekiranya membantulah, membantu, dalam hal ini tentunya agar teman-teman itu, bisa lebih rutin atau lebih ajak untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu Bu Eni. Selain itu mungkin salah satunya keteladanan Bu Eni nggih. Itu belum saya terapkan sih Bu Eni, maksud saya belum saya, usulkan kepada kepala sekolah. Mungkin salah satunya itu kalau kepala sekolahnya itu, berangkatnya pagi, itu salah satu misalnya ini sudah berjalan ya, Iya ketika jemputan itu teman-teman juga bisa lebih pagi, itu kan salah satu keteladanan. Nah mungkin ketika, apa ya, ketika istirahat itu mungkin kepala sekolah sekali waktu juga, bisa keluar ruangan, bisa memantau teman-teman, itu mungkin belum saya coba Bu Eni, mungkin itu bisa membantu teman-teman juga, agar teman-teman itu bisa lebih, dengan adanya kebiasaan dari kepala sekolah itu mungkin nanti secara tidak langsung bisa menggugah gitu ya, menggugah, hati teman-teman untuk lebih, apa ya, bisa berkomitmen untuk memang itu adalah kewajiban saya sebagai seorang guru gitu Bu Eni, dan semoga, itu belum saya terapkan Bu Eni, belum saya usulkan ke beliau, semoga nanti bisa bisa dicoba ya Bu Eni ya, mungkin ya? oke, iya bagus sekali Bu Jana. Jadi Bu Jana sudah sebenarnya sudah punya ide nih, ternyata bagus sekali. Karena kan tadi Bu Jana sudah bisa menilai ya bahwa teman-teman itu ternyata kalau diingatkan kemudian berubah tapi tidak tahan lama. Setelah beberapa Iya, waktu kembali lagi, diingatkan lagi, kembali lagi kan seperti itu. Nah, nggih nggih. ternyata ini Bu Jana sudah menemukan ada solusi yang bagus. Betul sekali ya, kalau menurut saya tepat harus ada keteladanan yang memang Mhm, harus diberikan oleh seorang pemimpin sehingga nanti teman-teman atau guru-guru di sekolah itu kan menjadi mungkin awalnya sungkan dulu ya, oh kepala nggih, sekolahku sungkan. ternyata ini ya, akhirnya ikut-ikut terus akhirnya akan menjadi kebiasaan. Itu sangat bagus sekali Bu Jana, mungkin nanti bisa diusulkan. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Jana ingin melakukan itu atau mengusulkan itu kepada beliau?
Nggih, insyaallah nanti akan saya usulkan di rapat berikutnya Bu Eni nggih, karena biasanya lembaga kami itu rapatnya 1 minggu sekali Bu Eni di hari Jumat. Mungkin nanti ke depannya mungkin saya amati dulu nggih dari teman-teman, apalagi ini kan anak-anak baru. Kalau anak-anak baru itu memang teman-teman luar biasa sekali untuk, pengawasannya dan nanti saya lihat ke Oke. depannya apabila itu, eee, kembali lagi nanti bisa, saya usulkan kepada kepala sekolah, mungkin itu Bu Eni. Baik, jadi insya Allah nanti akan segera dilaksanakan ya. Kemudian untuk support-nya, dukungannya, apa saja nih yang dibutuhkan, Bu Jana? Untuk dukungannya tentunya yang pertama dari kepala sekolah, Bu Eni ya, mungkin saya akan matur ke beliau dulu terkait, strategi yang saya akan lakukan atau yang saya usulkan ke beliau dan tentunya setelah itu mungkin saya juga, mendekati, teman-teman, tentunya mungkin yang awal teman-teman sejawat dulu Bu Eni, karena biasanya kalau teman sejawat itu bisa lebih akrab seperti itu nggih, teman-teman sejawat. Oke, Karena kadang-kadang kalau senior itu kalau juniornya itu aktif itu kan secara otomatis juga, apa ya, malu sendiri itu Bu Eni. ya betul Insyaallah nanti betul, iya Bu Jana, iya. Oke, jadi memang dukungannya yang pertama juga harus dari teman sejawat ya, kemudian dari kepala sekolah yang nantinya akan memberikan teladan. Baik, Bu Zana semoga bisa terlaksana ya, nanti semoga usulannya Iya, diterima dengan baik oleh kepala sekolah, juga diterima baik oleh rekan sejawat dan supaya akhirnya nanti pelayanannya bisa maksimal kepada anak-anak di waktu istirahat. Saya rasa itu Bu Jana, tinggal nanti Bu Jana komitmennya bagaimana ini untuk melaksanakan, kegiatan ini ya. Insya Allah gimana nih komitmennya nih? nggih. Untuk komitmennya mungkin, langkah awal saya harus cepat-cepat ya Bu Neni ini karena ini demi anak-anak juga. Mungkin saya akan segera untuk menghubungi kepala sekolah dan untuk ke depannya kalau sudah berjalan mungkin saya juga harus secara apa ya, aktif untuk selalu mengingatkan teman juga ketika teman-teman itu lalai seperti itu Bu Eni. Mungkin itu komitmen yang akan saya lakukan ke depannya Ibu. Oke, bagus sekali Bu Jana sudah menentukan langkah-langkah, sudah menentukan kapan nih mau dimulai dan sudah, tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke Bu Jana, saya rasa itu ya, tapi sebelum diakhiri nih, bagaimana perasaannya? Apakah dari harapannya tadi sudah tercapai hari ini Bu Jana? Nggih, alhamdulillah Bu Eni, ternyata sharing dengan Ibu tadi, luar biasa sekali Bu Eni, ternyata saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi di lembaga saya Ibu. Baik, oke. Terima kasih Bu Jana. Saya juga senang sekali hari ini bisa membantu Bu Jana menemukan solusi dari permasalahan yang sedang jenengan hadapi. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu ya Bu Jana pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk melayani anak-anak kita. Terima kasih kembali Bu Ya, Eni. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Putri. Mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Luar biasa sekali tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Bu Eni dengan Bu Jana, nggih. Sangat menarik sekali dan permasalahannya itu wow, merubah apa itu namanya, perilaku guru senior nggih, Iya, alhamdulillah. Ini, permasalahan yang sebenarnya juga sangat berat sekali ini ya, Bu, ya. betul. Eee, Begini Bu Eni tadi sudah mengutarakan kepada saya harapan-harapan Bu Eni dari proses coaching itu apa, di antaranya tadi, mendengarkan aktif, itu sudah saya dapatkan dari Bu Eni. Bu Eni sudah mendengarkan aktif permasalahan apa yang ada pada Bu Jana nih, Bu Eni. Kemudian Bu Eni sudah bisa, menarik kata kunci untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Jana tadi
sudah dapat mengutarakan unek-uneknya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Eni sampaikan tadi, sehingga Bu Jana sudah dapat menemukan solusinya ya, Bu Eni. Itu sudah luar biasa sekali. Kemudian percakapannya sudah tidak melenceng dari tujuan apa yang ingin disampaikan. Percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Eni ya. Kemudian sudah ada pertanyaan tentang komitmen, sudah ada tindak lanjut, selain ada solusinya juga luar biasa sekali. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan ini Bu Eni. Tadi itu perasaan Bu Eni setelah mengcoaching Bu Jana itu gimana Bu Eni? Oke, tadi perasaan saya lega Bu, lega, senang karena akhirnya Bu Jana bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi senang karena sudah bisa membantu Bu Jana. Nih, perasaan Bu Eni senang ya Bu Eni. Kira-kira tadi yang dilakukan saat coaching itu apa saja ya Bu Eni sehingga Bu Eni lega, Bu Jana juga lega, itu bagaimana Bu Eni? Oke, jadi saya tadi tuh merasa sudah bisa menangkap kata kunci dari Bu Jana, meskipun di awal itu saya juga mencari-cari Bu Putri, oh ini nih kata kuncinya, sempat membuat catatan kata-kata kunci sedikit-sedikit begitu untuk biar nanti nggak lupa ini ternyata yang menjadi permasalahan Bu Jana. Itu sudah saya lakukan, kemudian saya juga sudah mencoba tadi ya menggiring atau menuntun Bu Jana untuk dapat solusinya, karena tadi awalnya kan hanya dari satu solusi yaitu dari kepala sekolahnya untuk memberi peringatan, tapi ternyata setelah memberi peringatan juga masih ada kekurangannya, tapi akhirnya alhamdulillah tadi itu saya sudah bisa mengajak Bu Jana untuk akhirnya muncul tuh ide dari Bu Jana, karena sebenarnya itu sudah ada di potensi, itu sudah ada di beliau, muncullah tadi itu memberikan keteladanan itu Bu Putri. Berarti kompetensi yang ditemukan pada Bu Jana itu memberikan keteladanan. Iya, Luar biasa betul. sekali Bu Eni dengan pertanyaan-pertanyaannya sehingga sudah menemukan kompetensinya Bu Jana itu memberikan keteladanan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, yang ditemukan pada Bu Jana Bu? Bu Jana ternyata sudah bisa memahami alur dari arah saya untuk menggiring Bu Jana menemukan potensinya. Jadi Bu Jana bisa memahami, terus kemudian idenya itu muncul Bu. Jadi pemahamannya sudah sangat baik terhadap apa yang saya maksudkan tadi. Menggiringnya kemana begitu, iya. Itu ya Ibu ya. Sudah tergali kompetensinya, sudah menemukan solusinya ya Bu Jana tadi itu. Kira-kira ke depannya Bu Eni setelah mengcoaching Bu Jana bagaimana Ibu? Untuk kedepannya? Iya. Ya, kalau untuk kedepannya semoga saya semakin bisa meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching yang sesuai, coaching yang bisa menerapkan alur tirta dengan baik, dengan urut, terus kemudian saya bisa menempatkan diri saya sebagai mitranya, cara saya berbicara itu nyaman, membuat coach saya nyaman, kemudian saya bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, karena tadi sebenarnya saya ada pertanyaan itu yang menurut saya, oh harusnya pertanyaan saya tuh nggak tertutup seperti ini kan, sudahkah begitu kan, nanti bisa dijawab sudah gitu saja, tapi akhirnya tadi saya tambahi ya, kalau sudah apa, nah itu mungkin itu Bu yang perlu dikembangkan adalah saya harus lebih berhati-hati dalam membuat pertanyaan yang harusnya lebih pertanyaan bersifat terbuka, itu Bu Putri. Itu ya Bu. Pertanyaannya itu kalau saya amati itu sudah luar biasa sekali sehingga Bu Jana itu bisa bercerita bisa menemukan solusinya apa langkah-langkah Bu Jana selanjutnya. Sampai kalau saya di catatan saya ini sampai PDKT dengan kepala sekolah, kemudian
untuk mengajukan peringatan, kemudian Ya, memberikan contoh seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Eni ini dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eni, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Eni yang telah melakukan coachingnya dengan luar biasa dengan sangat bagus Bu Eni nggih. Saya harap Bu Eni juga dapat meningkatkan kemampuan kompetensinya untuk coaching ini di lain waktu ya Bu Eni. Baik, saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jana atas waktunya, sangat membantu saya. Terima kasih.